Selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kita untuk berkumpul melalui kegiatan kita, walaupun secara online gitu ya. Tetapi dalam menikmati kegiatan sehari-hari, biarlah apa yang dapat kita lakukan pada malam hari ini bisa lebih memperkuat bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan kegiatan kita sehari-hari. Untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya jika kita minta kesediaan Bu Rita ya untuk buka dalam doa. Silakan Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kami di hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bila kesempatan malam hari ini kami boleh kembali belajar akan pelipat gandaan rohani. Kiranya Tuhan yang menuntun setiap kami, memberkati kami dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Dan berkati Nikolas Tuhan, hikmat Tuhan melimpah sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami boleh melakukan dalam hidup kami. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rita. Kita seringkali bergumul dengan bagaimana kita merespon gitu ya. Karena dalam pikiran kita kalau kita berpikir tentang berkat, kita seringkali berpikir mengenai berkat jasmani. Kita seringkali lupa dengan berkat rohani yang harus kita kembangkan gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Saudara Nikolas bagaimana kita seharusnya memuliakan Tuhan dengan kerelaan hati kita untuk menyampaikan berkat Tuhan, dan kita pun juga harus menyampaikan bagaimana kita harus menjadi berkat, melipat gandakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara rohani dan membuat orang lain menumbuhkan buah kebenaran dalam hati setiap orang percaya ya. Demikian juga Kristus juga mengajar kita untuk mengasihi dengan tulus sehingga berkat yang ada dalam kita itu mengalir dalam kehidupan orang lain juga. Dan biarlah berkat itu juga membuat orang lain memiliki kesempatan pernah orang bakar melipat gandakan berkat yang mereka miliki. Dan tidak menunggu atau berlama-lama, kita akan beri kesempatan kepada Saudara Nikolas untuk memimpin kegiatan pada malam hari ini. Silakan Nikolas. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih responnya. Nah Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak Anton tadi, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bersama tentang satu topik, yaitu pelipat gandaan rohani. Dan ini kita sudah berada di topik terakhir pembahasan kita dalam materi berakar dalam Kristus. Secara khusus kita akan bersama-sama belajar tentang topik pelipat gandaan rohani ini. Nah, sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat 3 pertanyaan. Nah, kita akan bersama-sama memulainya dengan 3 pertanyaan ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa, lalu yang kedua adalah mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Jadi yang pertama kita akan sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan pelipat gandaan rohani itu. Lalu kita akan belajar mengapa kita memerlukan yang namanya pelipat gandaan rohani ini. Lalu yang terakhir kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya. Yang pertama, apa dulu Bapak Ibu Saudara? Kita akan belajar sama-sama dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua, yaitu
yang kita kenal dengan prinsip Timotius. Boleh minta satu orang untuk boleh membantu membacakan dari slide yang ada di layar. Saya akan bagikan slide-nya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Minta tolong Bu Rita untuk boleh bantu bacakan. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan lipat gandaan rohani dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi Bu Rita sudah membacakan bagi kita semua. Ini perkataan Paulus kepada Timotius ya Bapak Ibu. Jadi Paulus mengatakan apa yang telah engkau dengar, engkau yang dimaksud adalah Timotius, daripadaku, dari Paulus, di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu orang lain, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus itu tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Sama seperti Paulus yang membagikannya kepada Timotius, lalu Timotius membagikannya kepada orang lain, dan orang-orang lain yang sudah diajar oleh Timotius itu akan mengajarkannya lagi kepada orang lainnya yang mereka kenal, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan lipat gandaan rohani, bahwa itu tidak berhenti hanya kepada kita, atau kalau dalam konteks ini tidak berhenti hanya kepada Paulus ataupun Timotius saja, tapi juga dilanjutkan, dibagikan kepada orang lain, agar orang lain itu juga boleh mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan yang baik dari Robert A. Coleman dalam bukunya The Master Plan of Evangelism, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam bukunya ini, Coleman mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidaklah cukup hanya menyelamatkan mereka yang sedang menuju kebinasaan. Walaupun memang hal ini adalah kewajiban kita. Tidaklah cukup hanya dengan menambahkan bayi-bayi atau petobat-petobat baru lahir dalam iman kepada Kristus. Walaupun hal ini juga perlu. Yang benar-benar penting dalam pekerjaan kita ialah ketaatan dari petobat-petobat itu yang kelak keluar untuk menjadikan petobat-petobat dan pemimpin-pemimpin baru. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan dalam lipat gandaan rohani. Memang Tuhan menginginkan kita, merindukan kita, anak-anaknya, untuk membawa orang-orang mengenal Kristus, menjadikan mereka sebagai petobat-petobat yang baru di dalam iman mereka kepada Kristus. Tapi nggak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga menginginkan kita agar bayi-bayi rohani yang baru lahir itu, mereka juga boleh semakin bertumbuh dewasa, dan mereka boleh menjadi petobat-petobat yang taat kepada Kristus. Yang nantinya mereka akan menjadi sama seperti kita, bukan hanya diri mereka menjadi petobat, tetapi mereka juga menjadikan orang-orang lain menjadi petobat-petobat yang baru, menjadi pemimpin-pemimpin yang baru juga. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan lipat gandaan rohani, Bapak Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita memerlukan yang namanya lipat gandaan rohani ini? Kita akan sama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai 20. Boleh minta tolong Pak Teo untuk boleh membantu bacakan bagi kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik, terima kasih banyak Pak Teo. Nah, Bapak Ibu, ini satu ayat yang pasti sangat akrab di telinga kita, dan kita mengenalnya sebagai amanat agung dari Yesus. Seperti yang dibacakan oleh Pak Teo tadi, Yesus merindukan, menginginkan kita, memberikan sebuah pesan, sebuah amanat, sebuah tanggung jawab kepada setiap kita, setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Untuk apa? Kepada kita telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
maksudnya kepada Kristus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan karena itulah ia mengutus kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Dan bukan hanya berhenti menjadikan semua bangsa itu murid-muridnya, tetapi juga membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kita. Dan ketahuilah bahwa Kristus senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kutipan dari buku tadi, The Master Plan of Evangelism, yang ditulis oleh Robert A. Coleman, ini membantu kita untuk memahami lebih lagi tentang amanat agung Kristus. Coleman mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Menghasilkan buah-buah rohani itu berarti menghasilkan kehidupan Kristus di dalam pribadi manusia. Pertama-tama di dalam diri kita sendiri menjadi murid Kristus, dan kemudian di dalam diri orang-orang lain, yaitu menjadikan mereka sebagai murid Kristus. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus menunjukkan prinsip ini. Jadi dalam amanat agung Tuhan tadi ada unsur pemuritan yang sangat akrab di telinga kita, dan itulah juga sebetulnya sedang kita lakukan saat ini, Bapak Saudara. Coleman menyatakan bahwa hal yang penting yang harus kita ingat adalah di dalam memuridkan orang lain, kita harus mengingat bahwa pertama-tama kita sendiri harus menjadi murid Kristus itu. Jadi pertama-tama kita harus menghasilkan buah-buah rohani, yaitu menghasilkan kehidupan Kristus di dalam pribadi kita sendiri. Supaya kita dapat memuridkan orang lain, kita sendiri harus menjadi murid Kristus. Dan dengan cara menjadi murid Kristus itu, kita harus menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita, itu seakan-akan orang lain melihat adanya pribadi Kristus dalam diri kita. Sederhananya, untuk menjadi murid-murid Kristus, kita sendiri harus memiliki karakter-karakter dari Kristus dalam kehidupan kita. Dan setelah kita menjadi murid Kristus, barulah kita bisa menjadikan orang lain juga murid-murid Kristus. Nah, Bapak Saudara, ini ada satu gambaran yang boleh memudahkan kita ya untuk memahami hal ini. Ini ada sebuah spiral, Bapak Saudara. Jadi, setelah kita mengerti apa pelipat ganda rohani, lalu mengapa kita harus melakukannya? Pertanyaan yang berikutnya tadi apa? Bagaimana, Bapak Saudara? Bagaimana kita melakukan pelipat gandaan rohani? Kita harus melakukan pelipat gandaan rohani ini dengan menjadikannya sebagai sebuah gaya hidup bagi kita semua. Yang pertama, dengan cara kita memahami terlebih dahulu. Setelah kita memahami, kita melakukan dari apa yang sudah kita pahami tadi. Jadi pertama kita pasti lebih dulu harus memahami firman Tuhan, kita harus memahami dan mengenal siapa Kristus itu, dan setelah itu kita harus bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Tetapi nggak berhenti sampai di sana, Bapak Saudara. Setelah melakukannya, Tuhan juga merindukan kita untuk bisa membagikannya itu kepada orang-orang lain, supaya mereka juga bisa mengenal Kristus, supaya mereka juga bisa mendapat keselamatan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah membagikan itu, kita juga Tuhan rindukan untuk bisa melatih orang-orang yang tadi kita sudah bagikan. Supaya kelak mereka bukan hanya sekedar menerima dan menjadi seorang petobat baru saja, tetapi mereka juga bisa membagikannya kepada orang-orang lain. Karena itulah setelah kita melatih orang-orang lain, kita juga mengajari mereka untuk boleh memahami. Dan ini menjadi satu spiral yang terus berputar. Karena ketika kita melatih, itu artinya kita juga boleh semakin memahami apa yang kita ajarkan itu, Bapak Saudara. Dan ketika kita melatih, kita juga menjadi semakin melakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti. Dan itu artinya kita juga semakin membagikan kepada orang lain. Dan nantinya ini akan menjadi satu gaya hidup yang terus terlihat dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita berbicara tentang pelipat gandaan rohani ini. Pelipat gandaan rohani bukan selesai sampai malam ini saja ketika kita mendengarkan materi tentang pelipat gandaan rohani ini, Bapak Saudara. Tapi ini harus menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Sehingga bukan hanya kita menjadi murid-murid Kristus, tetapi kita juga bisa memuridkan orang-orang lain. Dan orang-orang lain tersebut juga nantinya akan memuridkan orang lain lagi, Bapak Saudara. Sehingga ini menjadi suatu gaya hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Robert A. Coleman mengatakan dalam bukunya tadi bahwa setiap orang
harus mengambil keputusan di manakah dia menginginkan pelayanannya berhasil. Entah itu di dalam terimaan orang-orang banyak yang penuh dengan sorak-sorai tetapi bersifat sementara, atau di dalam buah-buah kehidupannya yang tampak dalam beberapa orang pilihan yang akan meneruskan pekerjaannya setelah ia meninggal dunia. Sederhananya Bapak Saudara, ini berbicara tentang pemberitaan Injil Bapak Ibu. Biasanya pemberitaan Injil itu bisa dilakukan dalam dua hal gitu Bapak Saudara. Yang pertama adalah lewat satu skala yang besar. Biasanya lewat KKR, lalu lewat seminar-seminar, melalui khotbah dari pengkhotbah yang besar dan luar biasa. Dan dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, orang yang menerima pemberitaan Injil itu sangat banyak. Dan biasanya euforianya itu begitu besar Bapak Saudara. Tetapi sifatnya sementara. Nah, ada juga cara lainnya adalah dengan cara seseorang yang membagikan buah-buah kehidupannya. Seseorang yang memberitakan Injil melalui teladannya dalam kehidupan, teladannya dalam berkata-kata, teladannya dalam bertindak, yang hanya kelihatan di mata beberapa orang. Akan tetapi beberapa orang yang melihat pemberitaan Injil dari teladan kehidupan seseorang tadi, melalui gaya hidup seseorang tadi, biasanya tuh sifatnya lama Bapak Saudara, bukan sementara. Dan itu akan terus teringat dalam kehidupan orang itu. Nah, Bapak Saudara, ini jadi satu gambaran buat setiap kita, bahwa memang seringkali yang kita harapkan ketika pemberitaan Injil, kita mengharapkan orang-orang tuh banyak yang tahu. Jadi ketika kita sekali memberitakan Injil, kita pengen banyak orang yang mengenal Kristus, langsung instan hasilnya gitu Bapak Saudara. Tapi kita juga harus berhati-hati bahwa ketika pemberitaan Injil seperti itu, yang biasanya terjadi dalam mungkin KKR, dalam seminar, dalam event-event yang besar Bapak Saudara, memang banyak orang yang mengenal Kristus, banyak orang yang mendengarkan Injil, tapi sifatnya sementara. Nah, yang harus kita lakukan juga adalah bukan hanya mengadakan acara-acara seperti itu, menjadikan acara-acara seperti itu hanya sebagai satu-satunya ajang pemberitaan Injil. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita sendiri sebagai murid-murid Kristus, kita nggak harus menunggu pengkhotbah yang besar, kita nggak harus menunggu pendeta untuk boleh mentobatkan orang-orang, tetapi kita sendiri sebagai murid-murid Kristus, sebagai jemaat Tuhan di gereja ini, kita juga harus memberitakan Injil bukan hanya dengan mulut bibir kita, tetapi juga dengan teladan kehidupan kita. Dan seringkali ketika kita menjadi pemberita Injil melalui diri kita, melalui kehidupan kita, dengan menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain, dengan menjadi cerminan Kristus sendiri bagi orang lain, orang-orang akan melihat betapa luar biasanya kebaikan dan kasih Kristus melalui kita. Dan biasanya efeknya tuh lebih panjang Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya KKR atau mungkin seminar, biasanya efeknya tuh hanya sementara. Tetapi dengan kita memiliki gaya hidup lipat gandaan rohani tadi, atau gaya hidup yang seperti Kristus, yang berpusat kepada Kristus, maka akan semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus dengan benar, dan mereka sendiri bisa melihat betapa luar biasanya Kristus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, gaya hidup ini yang dimaksudkan adalah demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ketika kita berbicara tentang pribad gandaan rohani, tanpa adanya pengurusan atau tanpa adanya pribad gandaan, gereja atau persekutuan orang percaya itu hanya bertumbuh melalui pertambahan, tapi bukan lipat gandaan. Sekali lagi Bapak Saudara, tanpa pengutusan dan lipat gandaan, sebuah gereja atau persekutuan orang percaya hanya akan bertumbuh melalui pertambahan, bukan melalui lipat gandaan. Kenapa Bapak Saudara? Karena kalau kita nggak mengutus orang lain, kalau kita sendiri tidak mau diutus dan kita tidak mau mengutus orang lain, maka gereja kita hanya akan bertumbuh, hanya akan memiliki pertambahan jemaat itu yang melalui jemaat-jemaat yang baru hadir datang 1-2 orang. Dan hanya begitu saja Bapak Saudara. Tapi ketika kita mau diutus dan kita juga nantinya akan mengutus orang lain juga menjadi murid-murid, dan nantinya mereka akan mengutus orang lain juga sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Timotius, maka akan terjadi sebuah lipat gandaan. Dan nanti di akhir kita akan semakin lebih mengerti apa yang dimaksud dengan satu pernyataan ini Bapak Saudara. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau mengajak kita
untuk berpikir sedikit. Saya mau tanya satu pertanyaan ini. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, kapan sebuah pesawat ruang angkasa atau sebuah roket itu ya harus mengeluarkan energi terbesarnya? Ada 4 pilihan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika menempuh perjalanan berangkat dari bumi ke bulan. Yang kedua, ketika menempuh perjalanan pulang dari bulan ke bumi. Yang ketiga, ketika mengitari orbit bulan. Atau yang terakhir, ketika lepas landas dari bulan. Jadi kapan sebuah roket, sebuah pesawat ruang angkasa itu harus mengeluarkan energinya yang paling besar? Apakah ketika yang pertama, atau yang kedua, ketika menempuh perjalanan pulang dari bulan ke bumi? Yang ketiga, ketika mengitari orbit bulan? Yang terakhir, Bapak Saudara, ketika lepas landas dari bulan. Ada yang boleh membantu menjawab dan mungkin memberitahu alasannya kenapa? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat, Bapak Saudara? Yang A, B, C, atau yang D? Silakan itu Bapak Ibu. Pak Hendra pilihnya yang C. Pak Hendra C. Oke, ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara? Lepas landas yang D. Oh, yang D. Oke. Ada Iya. pilihan lain Bapak Ibu? Alasannya apa, Pak? Ada gaya tarik bumi katanya. Oke, ada gravitasi bumi. Ada ini yang mungkin berpendapat lain Bapak Ibu Saudara dari Pak Hendra? Kayaknya nggak ada di situ deh. Apa kalau menurut Pak Anton apa Pak kalau nggak ada pilihan di situ Pak? Yang seperti disampaikan Bu Hendra tadi, Bu Priscilla, kalau lepas dari bumi itu yang paling berat. Oh, oke. Berarti sependapat sama Pak Hendra ya Pak Anton ya? Ya tapi nggak ada di situ kan? Oke. A. A. Ya memang paling mendekati A Bapak Ibu Saudara, dan ya kalau dari materi yang saya dapatkan dan saya juga setuju sih. Memang yang betul tadi jawabannya yang dijawab oleh Pak Hendra sama Pak Anton ya. Nah mungkin yang jawaban A ini kurang spesifik gitu, kurang benar. Nah memang yang paling berat yang dibutuhkan. Jadi gaya atau energi yang paling besar yang dibutuhkan oleh sebuah roket untuk bisa pergi ke ruang angkasa itu ya pertama kali Bapak Saudara untuk bisa melawan gravitasi bumi dan mengangkat roket yang begitu besar, untuk bisa mengangkat pesawat yang begitu besar untuk melawan gravitasi bumi dan terbang meluncur ke ruang angkasa. Nah kalau di yang pilihan ini mungkin yang paling mendekati A sebetulnya. Ketika menempuh perjalanan berangkat dari bumi pergi ke bulan, Bapak Ibu Saudara. Oh, maaf Bapak Ibu. Saya ternyata kurang pencet satu kali. Ya, laptop saya ternyata agak lambat. Nah, ternyata ada pilihannya Bapak Ibu. Pilihannya yang E ketika lepas landas dari bumi. Jadi kesalahan saya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata yang E. Saya salah pencet ternyata. Kurang pencet satu kali. Jadi betul jawabannya Pak Anton sama Pak Hendra yang E ya, ketika lepas landas dari bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini ingin menggambarkan kita apa sih Bapak Ibu? Ilustrasi ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa seperti roket tadi atau pesawat ruang angkasa tadi yang membutuhkan energi yang begitu besar untuk bisa lepas landas dari bumi, seperti itu juga pengalaman kita ketika kita mau memberitakan Injil atau mau melakukan segala sesuatu. Saya yakin kita semua pernah merasakan yang namanya pengalaman pertama. Nah itu mungkin pengalaman pertama kita dalam bekerja, atau mungkin pengalaman pertama kita ketika melayani Tuhan, dan berbagai macam pengalaman pertama lainnya. Kalau saya pribadi, Bapak Saudara, saya kalau boleh sharing sedikit, salah satu pengalaman pertama yang paling berat buat saya adalah dulu Bapak Ibu di kampus ketika saya harus berkhotbah pertama kali. Pengalaman pertama berkhotbah itu, wah, sampai sekarang saya masih ingat rasa gugupnya Bapak Saudara, karena waktu itu pengalaman pertama berkhotbah itu memang masih lingkupnya kecil Bapak Ibu. Jadi itu kelas homiletika dan saya harus berkhotbah di depan teman-teman satu angkatan, dan lebih berat di depan beberapa dosen yang menyaksikan Bapak Ibu, karena itu juga dinilai. Nah, jumlahnya mereka sendiri Bapak Ibu, nggak sampai 20 orang, tapi karena ada dosen itu rasa deg-degannya itu luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat saya ingat gitu. Karena memang seringkali namanya pengalaman pertama itu sangat membekas ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau orang-orang yang mengatakan, cinta pertama itu sangat membekas gitu Bapak Ibu. Nah, saya sendiri setuju bahwa yang namanya pengalaman pertama itu seringkali paling kita ingat dan seringkali paling berat untuk bisa memulainya. Nah, begitu juga dengan kita
memberitakan Injil, mengenalkan Kristus kepada orang lain. Pengalaman pertama kita untuk bisa memberitakan Injil kepada orang lain, untuk bisa mengenalkan Kristus kepada orang lain, itu seringkali sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Untuk mau keluar dari mulut kita tuh kayaknya kayak susah banget, Bapak Ibu. Terus kita banyak pikiran lah, ini dan itulah, kita takut nanti kalau saya ngomong ini salah, orangnya berpikir seperti itu, dan banyak pikiran-pikiran lainnya. Dan itu sangat wajar, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman pertama kita itu pasti menjadi satu hal yang sangat berat. Tetapi ketika kita berani untuk mengucapkannya, berani untuk melakukannya, setelah itu akan terasa lebih ringan, lebih mudah. Karena yang paling berat itu adalah benar-benar pengalaman pertama untuk bisa berani memberitakan Injil, mengenalkan Kristus kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu hal yang harus kita ingat. Ya. Kalau sekarang mungkin kita sudah pernah memberitakan Injil kepada orang lain, pernah mengenalkan Kristus pada orang lain, mungkin ketika kita berada di angkutan umum, atau mungkin kita mengenalkan Kristus kepada pembantu kita di rumah, atau mungkin kepada keluarga kita. Ketika kita bisa melewati pengalaman pertama itu, nah, mungkin ketika pengalaman yang berikutnya itu akan terasa lebih mudah, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika bagi kita yang sudah pernah merasakan yang namanya memberitakan Injil, mengenalkan Kristus kepada orang lain, jangan berhenti di sana, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita terus berusaha untuk bisa memberitakan Injil, mengenalkan Kristus dalam apapun yang kita lakukan. Karena yang dinamakan berbuah tadi, firman Tuhan menyuruh kita untuk boleh berbuah di dalam Tuhan. Yang namanya berbuah tadi bukan hanya kita sendiri yang menjadi murid Kristus, bukan hanya kita sendiri yang bertumbuh, tetapi kita juga harus mengenalkan orang lain kepada Kristus, sehingga orang tersebut juga boleh mendapat keselamatan di dalam Kristus, dan nantinya orang itu juga boleh berbuah di dalam Tuhan. Mereka juga boleh memberitakan, mengenalkan Kristus kepada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Karena itulah agar lipat gandaan rohani tadi dapat terjadi, kita harus mengingat bahwa ini harus menjadi sebuah gaya hidup kita. Dan caranya agar kita bisa memiliki gaya hidup yang seperti ini, kita harus memulainya lebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Memang susah, memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi bagi kita yang belum pernah mengalami, belum pernah merasakan yang namanya memberitakan Injil dari mulut kita sendiri. Yang namanya untuk boleh mengenalkan Kristus itu kepada orang lain, kalau kita belum pernah mengalaminya, pasti pengalaman pertamanya itu begitu susah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak boleh menyerah, dan kita harus terus berusaha agar kita boleh berbuah. Kita boleh menjadikan ini sebagai sebuah hidup, dan kelak nantinya orang-orang yang kita kenalkan kepada Kristus juga boleh berbuah, dan mereka menjadikan ini sebagai gaya hidup, sehingga nantinya semakin banyak orang yang mengenal Kristus, dan bukan hanya kita dimuridkan, tapi kita juga memuridkan orang lain, dan orang lain juga memuridkan orang yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita pelajari tentang pelipat gandaan rohani. Kita sudah mengerti apa, kita sudah mengerti mengapa, dan kita sudah mengerti bagaimana caranya. Nah, dalam materi hari kali ini kita ada juga yang namanya peninjauan ulang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita ingin mengenalkan Kristus kepada orang lain, ketika kita ingin memberitakan Injil kepada orang lain, nah kita juga bisa meninjau ulang pelajaran-pelajaran yang selama ini kita sudah pelajari. Nah, selama PWJ kita sudah belajar banyak hal. Dalam bagian yang berakar dalam Kristus saja ini sudah ada beberapa pertemuan, dan saya yakin nggak semuanya kita ingat, Bapak Ibu. Ada beberapa poin-poin yang kita lupa. Nah, mungkin kita bisa meninjau ulang dengan melihatnya kembali. Kalau kita mungkin punya bukunya, kita bisa baca bukunya. Tapi kalau kita nggak punya, sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya YouTube, Bapak Ibu. Kita bisa melihat lagi kepada rekaman ulang dari pembinaan warga jemaat yang lalu-lalu. Jadi kita bisa mengulangnya, belajar lagi. Yang pertama kita bisa belajar, kita bisa mengingat inti-inti dari kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang sudah kita terima. Dan setelah kita mengingat kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang kita sudah terima, kita juga harus berusaha mempersiapkan diri untuk menularkan kebenaran-kebenaran Alkitabiah ini kepada orang lain. Jadi dengan yang dimaksud dengan menularkan adalah bukan hanya kita mengerti, memahami, tetapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, setelah kita mengerti, kita melakukan, kita juga harus belajar mengevaluasi bagian-bagian mana yang belum kita pahami dengan jelas, bagian-bagian mana yang belum kita benar-benar pahami, sehingga sebelum kita mempelajari kebenaran-kebenaran yang lain, kita sudah terlebih mengerti dan kita jadi bingung, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kita bisa berusaha dengan cara menceritakan kembali dengan ringkas pokok-pokok pelajaran dari berakar dalam Kristus,
secara berpasangan atau bergiliran dalam kelompok kecil. Nah, peninjauan ulang ini perlu kita lakukan supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya nanti ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan, ketika kita bertemu dengan orang yang dia mungkin kelihatannya kita bisa bagikan tentang Injil, kita bisa mengenalkan Kristus kepadanya, kita sudah siap, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika ada kesempatan itu, ketika Tuhan sudah membukakan kesempatan, tapi karena kita belum siap, karena kita belum mempersiapkan dengan baik, akhirnya kesempatan itu hilang begitu saja. Dan ini juga jadi satu nasihat yang dulu waktu saya kuliah, seorang dosen saya, yaitu dosen misiologi, itu selalu ingatkan kepada kami mahasiswa-mahasiswanya. Kalian tuh meskipun hamba Tuhan, meskipun mahasiswa teologi, dia bilang waktu itu, meskipun tiap hari kalian belajar firman Tuhan, kalian belajar tentang Injil, tapi kalian terus harus berusaha mengingat dan meninjau ulang apa yang kalian pelajari. Supaya nanti ketika ada kesempatan, kalian bisa membagikan Injil itu kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Kesempatan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Dan ini memang susah, karena yang namanya kita belajar lagi, meninjau ulang itu butuh waktu, butuh usaha. Dan seringkali waktu kita tidak seenggak itu, Bapak Saudara. Kita ada pekerjaan lain, ada kegiatan lain. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita juga boleh terus mengingat bahwa Tuhan merindukan kita memiliki buah-buah rohani. Dan buah-buah rohani yang Tuhan maksudkan adalah dengan cara kita menjadi murid Kristus itu sendiri. Dan ketika kita sudah menjadi murid Kristus, tidak berhenti di sana, tetapi kita juga merindukan untuk orang-orang lain bisa menjadi murid Kristus juga. Karena itulah ketika ada kesempatan, jangan sampai kesempatan itu terbuang percuma, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak siap untuk memberitakan Injil itu, untuk mengenalkan Kristus Tuhan kita kepada mereka. Nah, Lukas 12 ayat 47 mengingatkan kita demikian. Boleh minta tolong Oma Dani untuk boleh membacakan Lukas 12 ayat 47. Oh, enggak bisa Barusan, ini udah diambil, teman. Ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Lukas 12 ayat 47. Baik, terima kasih banyak Komadani sudah membacakan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu peringatan, salah satu warning yang firman Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Sama seperti perumpamaan yang Tuhan gambarkan dalam Lukas 12 ayat 47 ini. Kalau kita tidak mengadakan persiapan, atau kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, kita akan menerima banyak pukulan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan amanat agungnya kepada kita untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya. Nah, marilah kita juga terus mengusahakan dengan cara mempersiapkan diri kita, agar ketika kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menangkap kesempatan itu, dan kita bisa memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. Kita bisa mengenalkan Kristus kepada mereka. Dan persiapan yang Tuhan maksudkan bukan sekedar kita belajar, kita mengerti, kita memahami, tetapi kita sendiri juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita boleh terus menyatakan komitmen kita untuk dapat berkat dalam Kristus. Dan ini ada satu kalimat pernyataan komitmen yang juga boleh membantu kita. Saya mau mengajak kita semua untuk membacakannya. Bapak Ibu mungkin boleh membacakannya di rumah masing-masing. Dan kita akan membacakannya bersama-sama. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya sungguh-sungguh bersedia menerima dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memperdalam, memegang teguh, dan menularkan pemahaman atas kebenaran-kebenaran dasar mengenai keselamatan, hidup baru, dan disiplin rohani, melakukan, menghayati, dan menularkan disiplin-disiplin rohani dasar dalam hal waktu teduh, firman, doa,
bersaksi, dan bersekutu. Nah, Bapak Saudara, kiranya satu pernyataan komitmen ini kita boleh ingat, gitu ya Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu lupa, mungkin nanti boleh dilihat lagi Bapak Saudara. Dan ini menjadi benar-benar komitmen yang bukan hanya kita katakan dari mulut bibir kita saja, tetapi benar-benar kita berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita sudah menyelesaikan pelajaran kita di dalam berakar dalam Kristus. Dan nanti dalam pertemuan berikutnya kita juga akan melanjutkannya dalam seri bertumbuh dalam Kristus Bapak Saudara. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berbicara demikian Bapak Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya harus bertumbuh berakar dalam Kristus, tetapi kita juga bertumbuh, kita dibangun di dalam Dia, di atas Dia, dan kita boleh semakin bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, materi-materi yang kita pelajari selama ini tuh kita bersama-sama dapatkan dari Cambium. Apa sih Cambium itu, Bapak Saudara? Cambium adalah komunitas pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus. Nah, selama ini mungkin kita lebih bersifat mendengarkan ya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama, kita mendengarkan. Nah, tapi Bapak Ibu, saya juga ingin membagikan pada kita, kalau ada kesempatan nanti, entah kapan itu, dan kita mungkin nggak tahu ya, siapa orang-orang yang akan kita temui. Tapi nanti kalau ada kesempatan, ternyata Tuhan mengizinkan kita untuk boleh membagikan materi-materi ini. Bukan hanya kita mengenalkan Kristus kepada mereka, bukan hanya kita membagikan apa yang kita mengerti tentang iman kita kepada mereka. Tetapi kalau nanti Tuhan ternyata memberikan kita kesempatan untuk melatih orang-orang yang kita sudah bagikan itu, mari kita sama-sama boleh belajar juga mempersiapkan diri. Nah, Bapak Saudara, Cambium itu punya kurikulum yang demikian. Nah, saya akan bagikan secara singkat ya Bapak Ibu. Jadi ini kurikulum dari Cambium itu cukup banyak dan cukup komprehensif kalau menurut saya pribadi. Nah, nanti kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada kesempatan untuk membagikan materi dari Cambium ini, mungkin nanti di kelompok kecil yang Bapak Ibu punya, entah itu mungkin di kantor, kalau Bapak Ibu mungkin punya teman dekat yang mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, Cambium ini bisa menjadi materi yang bagus untuk dipelajari bersama-sama. Nah, materinya berbicara tentang beberapa hal ini. Jadi di sana ada gerakan, lalu ada juga pemuritan, dan ada juga pengajaran, ada pengembangan, maksudnya itu yang di dalamnya ada pengajaran, kerohanian, karakter, dan juga pelayanan. Dan di dalam Cambium ini ada format medianya juga. Jadi ada studi kelas, ada juga studi kelompok, dan juga ada studi pribadi, Bapak Ibu. Nah, kalau selama ini mungkin kita bisa dibilang sebagai studi kelas besar, Bapak Ibu. Karena setiap PWJ kita belajar dari Cambium ini, dan kita sama-sama belajar dari pemateri-pemateri yang memberikan, lalu nanti ada tanya jawab sedikit gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada juga yang namanya studi kelompok dan ada juga yang namanya studi pribadi. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau merasa selama ini di dalam PWJ kita merasa wah kayaknya kurang nih waktunya. Nah, mungkin bisa diusulkan ke Bu Retno atau Pak Anton, ada kelompok-kelompok kecil mungkin nanti, atau mungkin kalau Bapak Ibu perlu materinya secara pribadi karena Bapak Ibu merasa oh ini satu materi yang bagus bagi pertumbuhan iman saya pribadi dan saya rindu untuk membagikan materi ini kepada orang lain nantinya, Bapak Ibu bisa mungkin memberitahu Pak Edi, Pak Anton, atau Bu Retno juga kalau misalnya memerlukan buku-buku dari Cambium ini. Karena ini kita bisa pesankan ya Bapak Ibu, kalau yang saya tahu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memiliki buku ini dan kita juga bisa pelajari secara pribadi. Ada 3 buku yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Nah, kita dari beberapa waktu yang kemarin dan hari ini, hari terakhir kita belajar sama-sama materi dari buku yang berakar dalam Kristus. Nah, saya juga akan sampaikan secara singkat saja. Jadi kalau berakar dalam Kristus itu sasarannya seperti ini. Nah, jadi sasarannya seperti ini dan prinsip yang diberikan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Lalu
materi-materi yang dibahas tuh berbicara tentang ini. Dan kita beberapa waktu yang lalu ini sudah membahas materi-materi ini, Bapak Ibu Saudara. Harapannya kita bukan sekedar membahas, kita tidak hanya sekedar mengerti, memahami, tapi seperti materi yang kita dengarkan hari ini, kita juga bisa membagikan pada orang lain agar yang namanya pergandaan rohani itu bisa benar-benar terjadi. Lalu setelah berakar ada buku tentang bertumbuh dengan sasaran dan prinsip yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Lalu isi dari buku yang bertumbuh itu berbicara tentang ini. Nah, nanti kita juga mungkin akan, ini kita juga pernah pelajari sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi isinya tentang ini. Lalu setelah bertumbuh ada buku tentang berbuah dalam Kristus dengan sasaran dan prinsip yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan materi-materinya berisi ini. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa materi-materi yang kita sebenarnya sudah dapatkan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin rindu untuk bisa membagikan materi-materi ini, juga membagikan buku ini kepada orang yang mungkin kita kenal dan mereka sendiri merasa membutuhkan buku ini, mungkin bisa hubungi ke gereja ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita menjadikan apa yang kita dengarkan tadi sebagai kayak itu dan pelipat gandaan rohani terjadi, itu yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita selama ini hanya mengandalkan, oh udahlah yang namanya memberitakan Injil, yang namanya mengenalkan orang lain kepada Kristus itu, udahlah itu kerjanya hamba Tuhan aja, kerjanya pendeta aja. Ya memang benar Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan dari hamba Tuhan, itu adalah tanggung jawab kami. Tapi kalau kita hanya berserah kepada itu saja, ya memang cuma kita akan bertambah, orang-orang yang mengenal Kristus akan bertambah. Ini ada satu gambaran yang cukup menggambarkan ya. Misalnya nih, seorang pendeta yang hebat bisa mempertobatkan maksimal 20 orang dalam 1 tahun. Oke, dalam tahun pertama 20 orang bertambah, tahun kedua jadi 40 orang, tahun ketiga jadi 60 orang, dan begitu seterusnya sampai tahun yang ke-9 ada 180 orang pertobat baru yang mengenal Kristus. Nah, tapi ketika kita, setiap jemaat yang sudah mengerti, memahami, melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan itu, tetapi kita juga nggak berhenti di sana, tetapi kita rindu untuk membagikan itu kepada orang lain, dan kita berusaha mencari dan mendapatkan 1 orang setiap tahunnya. Kalau misalnya 1 orang jemaat aja setiap tahun cari 1, bisa. Tahun yang pertama ada 2 orang. Lalu tahun yang kedua ini berlipat ganda jadi 4 orang. Dan begitu seterusnya sampai tahun yang ke-9 ada 512 orang petobat baru Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan memang ya, kalau grafik yang hitam, ketika seorang pendeta yang melakukan hal ini, istilahnya melalui skala yang besar, kayak tadi saya katakan melalui KKR, melalui seminar, mungkin sekali dilakukan banyak orang langsung bertobat, 20 orang langsung bertobat Bapak Ibu. Dan pertumbuhannya itu kelihatannya begitu besar, begitu luar biasa. Nah, tapi ketika kita masing-masing jemaat ini mencari 1 orang dan mendapatkan 1, grafiknya tuh kelihatannya sedikit-sedikit naiknya Bapak Ibu. Dari 2 naik jadi 4 naik jadi 8 naik jadi 16. Kelihatannya tuh begitu lambat begitu ya pertumbuhannya Bapak Ibu. Dan kesannya kayak, aduh ini kok kayaknya nggak naik-naik sih jumlahnya. Tapi Bapak Ibu di akhirnya jumlah yang lebih besar adalah ketika adanya pelipat gandaan rohani itu Bapak Ibu. Karena ketika kita berbicara pelipat gandaan rohani itu bukan pakai sistem penambahan Bapak Ibu, tapi sistem perkalian, dan itu terus berlipat ganda. Karena itulah marilah kita bersama-sama mengingat hal ini dan juga boleh melakukannya. Bahwa Tuhan merindukan kita bukan hanya sekedar berserah, memasrahkan semuanya kepada hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta yang ada, untuk mencari orang-orang yang belum mengenal Kristus dan memberitakan Injil kepada mereka. Tapi Tuhan merindukan kita semua, setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengenal Kristus dalam kehidupan kita dan sudah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita juga boleh mencari orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar dapat terjadi pelipat gandaan rohani. Ketika kita mencari, kita memuridkan mereka, dan nantinya mereka juga akan mencari orang lain dan memuridkan orang yang lain lagi, Bapak Saudara. Dan ketika hal itu terjadi,
maka amanat agung yang Tuhan katakan dengan menjadikan semua bangsa muridnya itu tidak lagi menjadi satu hal yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Susah atau gampang, Bapak Ibu Saudara? Susah, Bapak Ibu. Kelihatannya gampang ya, cari satu orang satu tahun itu kelihatannya dikit, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 2 ayat 2 tadi mengatakan kepada kita, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Meskipun susah untuk kita lakukan, tetapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Tuhan juga memberikan kita hikmat ketika kita akan melakukan itu. Dan maukah kita percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepadanya, Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita kesempatan-kesempatan, tanggung jawab yang baru juga untuk bisa mengenalkan Kristus itu sendiri kepada orang-orang lain. Sehingga pada akhirnya semakin banyak orang yang bisa mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua sehingga lipat ganda rohani materi yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi gaya hidup dalam kehidupan setiap kita, dan semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Saya serahkan kembali kepada Pak Anton. Terima kasih Niko atas pelayanan pada malam hari ini. Dan kita bersama-sama akan mendengar kalau ada pertanyaan. Memang satu tantangan yang sangat berat ya, bagaimana kita harus memastikan bahwa kasih Kristus, ajaran Kristus, kabar baik itu tetap mengalir setelah kita tidak ada ya. Jadi akan ada terus seperti yang disampaikan oleh Robert Coleman tadi dalam presentasi Niko ya. Dan kita kalau melihat populasi dunia ini 30% ya, sekitar sepertiga penduduk dunia itu terdaftar sebagai orang Kristen gitu ya, miliaran. Ya memang dianggap paling besar gitu, tapi masih ada tantangan lebih lanjut bagaimana memastikan bahwa kasih Kristus tetap tersiar kepada yang sepertiga, berarti 2/3 tadi yang belum menyebut Kristus sebagai juru selamat gitu ya. Itulah tantangan kita. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan. Boleh mau diskusi? Silakan, Theo. Tadi kan ya setuju memulai itu susah ya. Tapi kalau targetnya tadi nggak cukup untuk membuat mereka datang, jadi ada pertambahan, ada pertumbuhan, tapi sampai mereka itu taat gitu. Kita memelihara ketaatan sendiri aja kan susah ya. Apalagi memelihara ketaatannya orang lain, apalagi kalau terjadi pelipat gandaan gitu kan berarti semakin lama semakin banyak gitu kan. Yang kita harus pelihara ketaatannya apa enggak? Masing-masing memelihara ketaatannya sendiri gitu ya. Maksudnya kita memelihara ketaatannya orang-orang setelah berlipat ganda itu ya memang tugas gembala menurut saya ya. Maksudnya untuk melakukan itu gitu. Ini diskusi aja gitu. Ya karena itu udah pasti lebih susah daripada memulai gitu loh. Maksudnya memulai memang susah, tapi kalau memang targetnya sampai ke situ itu ya sulit sekali menurut saya. Terima kasih Pak Theo. Pertanyaan yang bagus ya, yang menjadi renungan kita bersama. Karena kita semua memang sudah dianggap sebagai imamat yang rajani, dan kita semua juga punya tanggung jawab yang sama sebetulnya ya, sebagai orang yang menyampaikan kabar baik itu. Tapi dari perspektif studi teologi, silahkan Saudara Niko menyampaikan. Terima kasih Pak Anton. Ya tadi yang ditanyakan Pak Theo, ya ini jadi satu diskusi kan buat kita semua. Saya sendiri setuju sih Pak Theo. Memang
untuk memelihara ketaatan dari orang-orang, istilahnya kalau kita ngomong dari jemaat-jemaat gitu ya. Memang tuh tugas utamanya dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala gitu Bapak Saudara. Nah, tapi sebagai sesama saudara dalam Kristus pun mungkin kita lebih bisa ke mengingatkan gitu ya, bukan memelihara dalam artian kayak benar-benar kita memantau semuanya, kita memperhatikan gitu ya bagaimana apakah saudara kita ini bertumbuh ataukah di dalam perjalanan yang mengenal Kristus apakah grafiknya tuh semakin naik atau stagnan gitu. Tapi kalau yang saya perhatikan dari kutipan yang saya baca dari Robert Coleman tadi, lebih ke bagaimana kita sebagai sesama anggota dalam Kristus tuh kita juga bersama-sama ya gitu ya, saling menguatkan, saling mendukung gitu sih Pak Theo. Karena memang ya seperti yang Pak Theo katakan tadi ya, tanggung jawab utamanya itu adalah hamba-hamba Tuhan, karena sebagai seorang hamba Tuhan, kita dari awal juga ketika kita menerima panggilan dari Tuhan, memang panggilan utama kita ada untuk itu kan Bapak Ibu, untuk bisa membimbing orang-orang untuk bisa semakin mengenal Kristus, karena itulah jadi tanggung jawab utama kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi sebagai jemaat gitu ya, sebagai sesama anggota, sebagai sesama keluarga di dalam Kristus, mungkin yang bisa kita lakukan dengan cara memperhatikan menjadi teman gitu ya Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud dengan memelihara mungkin tidak harus selalu dengan kita memperhatikan secara detail perkembangannya seperti apa. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya pribadi. Sudah menjawab atau belum ya Pak Theo? Ya, masalah diksi aja kan, masalah kalimatnya. Kalau memang kita saling memelihara, itu pengertiannya kita saling mengingatkan, kita ya saling memperhatikan. Saya rasa ya memang harus gitu ya, karena kita kan anggota komunitas gitu ya. Maksudnya itu sebenarnya sesuatu yang otomatis gitu. Tapi kalau kalimatnya seperti yang tadi disampaikan, ya jadi kesannya kok berat gitu. Apalagi setelah di akhir kita ngomong pelipat gandaan gitu kan. Kan berarti kan kita nggak cuma jagani yang satu pertama kan. Kita mesti memelihara ketaatannya semua yang semakin berlipat ganda gitu kan. Ya itu aja sih. Ya kalau kesimpulannya seperti tadi, kita sebagai anggota komunitas saling memperhatikan, saling mengingatkan, saya rasa oke lah. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih Pak Theo, terima kasih Niko. Ada pertanyaan lain, ada renungan lain? Ya memang tugas yang sekali lagi itu sangat berat gitu ya. Tapi ya diharapkan tidak membuat kita tawar hati, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing gitu ya. Kalau tidak ada, tinggal kita tindak lanjuti saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan kegiatan kita masing-masing, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita akan tutup dalam doa. Untuk menutup ini, kita minta kesediaan Pak Theo ya, tutup dalam doa. Silakan. Oke, terima kasih. Bapak yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pelayanan yang sudah disampaikan oleh Nicholas, juga oleh Pak Anton yang sudah memimpin kegiatan ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan kepada kami bisa kami renungkan, kami simpan di dalam hati kami, dan memaknainya, serta lebih dari itu kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga membuahkan buah-buah yang bermanfaat dan bisa memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan, mendatangkan orang untuk hadir ke dalam kerajaan-Mu, menjadi anggota jemaat-Mu, dan biarlah kami yang sederhana ini bisa Engkau pakai, Engkau perlengkapi, dan biarlah Roh Kudus yang akan memberkati semua jerih payah upaya yang sudah kami lakukan, sehingga semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semua. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Anton.